Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Institut Teknologi Telkom Purwokerto, program studi Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, ingin mempresentasikan karya tulis ilmiah atau jurnal yang telah kami rancang dengan judul Perancangan Desain Website Pemesanan Makanan di Kantin Institut Teknologi Telkom Purwokerto menggunakan metode design thinking. Tim kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada Bintang Hamada Farhan Adama, yang kedua ada Brahmasta Bagus Aryandra, dan yang ketiga ada Rashid Ramadhani. Abstrak, adanya sebuah website atau tercantumnya dalam website di suatu lingkungan menandakan adanya pengembangan teknologi di lingkungan tersebut. Website dirancang berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan, hasil analisa data riset, kemudian diimplementasikan dalam bentuk ide-ide penyelesaian. Tampilan desain website akan tergambarkan dari ide-ide penyelesaian masalah. Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pengguna, khususnya warga Institut Teknologi Telkom Purwokerto, dengan menggunakan metode design thinking. Dengan adanya perancangan tampilan desain website pemesanan menu makanan dan minuman ini diharapkan mampu menjadi solusi yang memudahkan untuk pengguna dalam upaya penerapan teknologi digital di saat ini. Selanjutnya adalah latar belakang yang akan dijelaskan oleh Bintang Ahmada Farhan Adama. Baik, selanjutnya adalah latar belakang, di mana kantin kampus merupakan sebuah tempat untuk mahasiswa yang meluangkan waktunya untuk makan, minum, atau sekedar mengumpul bersama teman-teman, yang pada umumnya masih menerapkan metode konvensional baik dalam pemesanan hingga pembayaran. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh kantin konvensional adalah pemesanan membutuhkan waktu yang cukup lama. Selanjutnya, pembayaran kurang terorganisir secara efisien sehingga sering terjadi kesalahan. Yang ketiga, pemenuhan pemesanan sering salah antara penjual dan pembeli. Jadi, berdasarkan perumusan masalah di atas, kami akan mengembangkan website pemesanan makanan di kantin ITTP menggunakan metode design thinking yang diharapkan mampu melakukan transaksi pemesanan makanan di kantin menjadi lebih efektif dan efisien. Karena pada metode design thinking merupakan sebuah proses dalam memecahkan suatu masalah. Selanjutnya, merupakan metode penelitian. Yang pertama adalah empathize, dilakukan untuk mengamati apa yang dilakukan oleh user dan cara user berinteraksi terhadap lingkungannya. Selanjutnya ada define, tahap di mana kita menganalisa dan menguraikan permasalahan serta kebutuhan user. Selanjutnya ada ideate, merupakan proses menghasilkan pendapat yang dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Lalu ada prototyping, akan menghasilkan prototipe high fidelity web design yang ditampilkan antara muka website yang menggunakan bahasa HTML, CSS, dan JavaScript. Selanjutnya, ada evaluasi pengujian dengan metode usability testing dilakukan untuk menilai apakah interaksi antara pengguna dengan aplikasi dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bramasta Bagus Ariandra. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Pada hasil dan pembahasan ini berisi langkah-langkah atau tahap-tahap dari metode yang kami gunakan, yaitu design thinking. Nah, pada tahap pertama itu dilakukan empathize, yaitu melakukan riset langsung kepada 5 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan in-depth interview yang dimana kriteria dari responden itu laki-laki dan perempuan, warga Institut Teknologi Telkom Purwokerto, dan pernah memesan makanan atau minuman di kantin. Next. Nah, setelah melakukan interview, kami melakukan pengelompokan data dengan metode thematic analysis dengan mencari kata kunci dari data. Kemudian data tersebut dikelompokkan dalam bentuk affinity diagram. Next. Kemudian tahap kedua yaitu define. Define itu proses menguraikan permasalahan serta kebutuhan informasi. Pengelompokan data menggunakan tabel dengan metode say, do, think, feel. Next. Masuk ke ideate, yaitu proses untuk menghasilkan ide-ide penyelesaian berdasarkan permasalahan dan kebutuhan user. Pada tahap ini, melakukan brainstorming yang memiliki output dalam bentuk user flow untuk menggambarkan alur pemesanan, dan information architecture untuk menggambarkan semua fitur dan hal apa saja pada website. Next. Kemudian ada tahap prototype, yaitu tahap implementasi dari ide-ide berdasarkan data yang kita dapatkan. Nah, pada website ini terdapat fitur-fitur dashboard, daftar transaksi, keranjang, akun, dan metode pembayaran. Oke, langsung saja masuk ke demonya. Saya akan share screen. Baik, di sini ada masuk langsung ke login. Karena di sini belum ada backend-nya, kita langsung saja ke dashboard-nya.
pada dashboard ini terdapat daftar-daftar makanan yang ada sesuai berdasarkan warung-warung. Di sini bisa mencari makanannya, kemudian masuk ke keranjang. Nah, pada keranjang ini terdapat makanan-makanan yang sudah dipilih. Kemudian ada total harganya. Nah, sebelum membayar ini, user harus memilih dulu mau makan di tempat atau makanannya itu diantar. Kalau makanan diantar bisa isikan ruangannya berapa. Kalau makan di tempat tinggal dimakan di tempat saja. Kemudian bayar. Nah, setelah itu masuk ke metode pembayaran, memilih metode pembayaran menggunakan bayar di tempat atau menggunakan e-wallet. Di sini ada ringkasan pembayaran. Setelah sesuai, klik bayar. Kemudian masuk ke daftar transaksi. Nah, di sini terdapat daftar-daftar transaksi yang sudah dilakukan oleh user. Ada namanya, nama warung, nama makanan, jumlah, total harga, ini makanan diantar atau makan di tempat, keterangan, terus kemudian status. Dan yang terakhir ada akun di sini untuk mengatur akun user. Baik, segitu saja. Dilanjutkan oleh Rashid Ramadhani. Silakan. Baik, terima kasih. Bagus yang telah mendemokan prototipenya. Selanjutnya yaitu tahap testing. Pada tahap ini, kami tanggal 3 Januari hingga 7 Januari 2023 melakukan uji coba tampilan desain yang telah dibuat dengan menggunakan metode usability testing. Pengujian dilakukan melalui media konferensi virtual yaitu Google Meet dan Zoom dengan 15 responden dengan kriteria 1. Pernah menggunakan aplikasi jasa pesan antar, 2. Pernah menggunakan aplikasi pesan makanan atau minuman, dan 3. Dapat mengoperasikan website. Berikut merupakan poin penilaian yang kami buat untuk menggali informasi. Pertama, kemudahan dalam mencari produk. Kedua, kemudahan mengenali fungsi seperti tombol, teks area, dan sebagainya. 3, tampilan yang mudah dikenali pengguna. 4, kemudahan bertransaksi. Dan 5, kenyamanan tampilan. Berdasarkan poin-poin tersebut, kami buat tabel daftar tugas yang diberikan, yaitu terdiri dari 5 tugas. Hasil dari pengerjaan tugas tersebut diteruskan tertulis dalam bentuk peringkat sukses suatu task yang diberikan, waktu pengerjaan suatu tugas, matriks keseluruhan, serta skor akhir dari sistem usability testing atau SAS. Hasil dalam bentuk tingkat penyelesaian tugas ini yaitu berdasarkan masing-masing tugas, tidak ada responden yang gagal dalam satu tugas, dan semua atau 15 responden tersebut dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Selanjutnya merupakan hasil dalam bentuk waktu pengerjaan tugas berdasarkan 5 tugas yang diberikan. Tugas 2 yaitu menambahkan pesanan dengan menu antara lain 2 mie goreng dan 2 bebek goreng, memiliki rata-rata waktu yang lebih lama dibanding tugas lainnya. Terdapat responden yang memberikan respon bahwa hal tersebut terjadi dikarenakan gambar yang tidak tertera pada website membuat bingung. Selanjutnya merupakan hasil dalam bentuk matriks keseluruhan atau kesimpulan data. Rata-rata responden telah dapat mengoperasikan tampilan desain website, pemesanan menu, makanan atau minuman di kantin Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Hal ini dapat dilihat pada terendahnya tingkat kesalahan yang terjadi, namun tampilan yang telah dibuat masih perlu pengembangan lebih lanjut. Hal ini dilihat dari besarnya rata-rata pengerjaan suatu tugas yang diberikan pada responden. Berikutnya data dari hasil survei sistem usability scale menggunakan media Google Form. Data ini dihitung menggunakan perhitungan skor SAS untuk mencari total rata-rata serta hasil skor SAS. Berdasarkan hasil perhitungan data skor SAS, tampilan desain website pemesanan menu makanan atau minuman di Institut Teknologi Telkom Purwokerto adalah 73. Apabila dilihat pada gambar di samping kiri, maka untuk skor tersebut berada di antara 70 dan 80 yang dalam status good atau sudah bagus dan layak untuk digunakan untuk pengguna luas. Tampilan desain ini dapat diterima, namun masih perlu dilakukan evaluasi terhadap beberapa fungsi berdasarkan keinginan responden sebagai pengguna. Selanjutnya yaitu evaluasi. Menurut beberapa responden, gambar menu dapat menjadi salah satu faktor utama untuk pengguna membeli menu tersebut. Jadi perlu adanya tambahan fungsi sebagai penyelesaian masalah tersebut. Sebagai berikut, terdapat perubahan pada tampilan dashboard dengan penambahan fungsi tampilan menu dan makanan minuman yang dijual. Berdasarkan perubahan tersebut, maka masalah sudah dapat diselesaikan. Tidak ada perubahan terkait fungsi lainnya berdasarkan data responden. Lalu kesimpulannya yaitu tampilan desain website yang telah dibuat dapat mempengaruhi calon pembeli dalam pengambilan keputusan.
untuk melakukan pemesanan melalui media digital maupun langsung. Perancangan desain website pemesanan makanan di kantin Institut Teknologi Telkom Purwokerto ini menggunakan metode design thinking dapat memudahkan pengguna untuk dapat melakukan pemesanan melalui media digital seperti smartphone, laptop, dan sebagainya untuk meminimalisir timbulnya masalah-masalah terkait pembayaran dan keramaian dengan tampilan desain website yang dibuat. Jadi dengan adanya rancangan tampilan website di kantin ini diharapkan mampu menjadi solusi yang memudahkan untuk pengguna dalam upaya penerapan teknologi digital di saat ini. Berikut merupakan daftar pustaka dari 19 referensi yang kami gunakan. Akhir kata, sekian presentasi dari tim kami. Semoga dengan penelitian ini dapat menimbulkan manfaat. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.